Ngepet lagi dek, ngepet. Iya ibu. Iya bu. Terima kasih ya bu. Siap, disalahin. Oke ibu. Selamat sore bu. Sore. Apa kabar? Baik, baik, Neng. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya bu ya, kami datang lagi ke sini hendak mengadakan penyuluhan terkait dengan pola hidup sehat. Oh iya bu, keluarga bapak sama adiknya ada di mana? Pak, dia sini ada kakak-kakak yang kemarin datang. Sini masuk. Ya bu, ini ada tamu. Saya Pak. Hai pak. Selamat sore pak. Oh iya, maaf pak, aku mau main dulu ya sama teman-temanku. Iya. Duluan ya kak. Selamat sore bapak ibu. Sore. Kami datang lagi untuk mengadakan penyuluhan. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan keperawatan. Saya Abli dan ini teman saya. Ya, nama saya Glory. Nama saya Vera. Nah di sini seperti yang kontrak waktu kemarin hendak mengadakan penyuluhan terkait pola hidup sehat kepada bapak dan keluarganya bapak. Nah sebelum kita memulai penyuluhannya, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Iya mbak, silakan. Ya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya bapak ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, kita akan memulai penyuluhan kita terkait pola hidup sehat yang akan dibawakan oleh teman saya, Glory dan Vera. Ada Glory dan Vera, silakan. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Nah, hari ini kami akan memberikan penyuluhan tentang manajemen pola hidup sehat khususnya bagi penyakit hipertensi. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya, Bapak sama Ibu tahu nggak sih apa itu hipertensi? Ya nggak pernah dengar sih mbak kalau hipertensi. Oke. Kalau darah tinggi tahu nggak? Darah tinggi itu yang darahnya naik-naik itu nggak, bukan sih mbak? Nggak pernah dengar soalnya saya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu pernah dengar nggak sih darah tinggi itu apa? Atau mungkin pernah mengalami mungkin tentang darah tinggi, ngalamin apa aja gitu, misalnya sakit kepala, pernah nggak? Kalau sekali sakit kepala itu mbak, sering nih bu ya. Kadang kan kalau pulang kerja itu kan capek, terus pasti pusing. Kalau nggak malam itu juga pusing. Oh iya, Bapak suka ngerasa pusing ya? Ya oke. Nah hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi ya Pak, Ibu tentang tekanan darah tinggi. Nah kita harus tahu dulu nih tekanan darah tinggi itu apa. Nah kalau misalnya dibilang hipertensi itu sama dengan tekanan darah tinggi. Jadi Bapak sama Ibu nggak usah bingung lagi ya, hipertensi itu apa. Nah untuk pengertiannya sendiri bisa kita baca, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana adanya peningkatan tekanan darah yaitu lebih dari 140 per 90 ml air rasa. Nah berarti kalau misalnya tekanan darah Bapak Ibu sudah mencapai angka begini, berarti itu sudah diindikasikan adanya penyakit darah tinggi. Tetapi darah tinggi ini ada jenis-jenisnya. Mungkin yang kita tahu selama ini cuma darah tinggi aja kan, tapi ternyata darah tinggi itu ada jenis-jenisnya loh. Nah kalau yang dikatakan normal itu tekanan darahnya di bawah 120 per 80. Nah selanjutnya adalah prehipertensi. Itu maksudnya Bapak Ibu belum hipertensi, belum darah tinggi, tetapi tekanan darahnya menuju ke kondisi tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darahnya adalah di antara 120 sampai 139 per 80 sampai 89. Lalu untuk level 1 adalah 140 sampai 159 per 90 sampai 99, dan yang kedua adalah lebih dari 160 atau lebih dari 100. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah ngukur tekanan darah Bapak nih. Bapak masih ingat nggak tekanan darahnya berapa?
tekanan darah kemarin berapa Bu? 140 bukan sih? Oh ya 140 per Oh, ya? 100 ya. 100. Nah, iya 140 per 100. Nah, menurut Bapak nih dari tabel ini, kira-kira Bapak tuh ada di level mana sih? Menurut saya itu level berapa ya? Level 1 Mbak. Ya, betul. Ada di hipertensi level 1. Nah, berarti Bapak kita bisa simpulkan kalau Bapak ini sudah memiliki penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi. Nah, kita harus tahu dulu nih apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipertensi. Nah, ada dua, yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Kita ke yang tidak dapat diubah dulu. Yang tidak dapat diubah ini maksudnya Bapak tidak bisa mencegah atau Bapak tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan atau untuk mencegah penyakit ini datang. Ada 3 jenis nih, ada 3 penyebabnya, yaitu jenis kelamin, usia, dan genetik. Kalau jenis kelamin, maksudnya laki-laki itu memiliki tekanan darah yang cenderung tinggi dibandingkan perempuan. Namun untuk perempuan, untuk ibu nih, akan berubah setelah masa menopause atau setelah ibu sudah tidak haid lagi, itu sekitar umur 50-an. Nah, setelah umur 50-an, tekanan darah pada perempuan akan lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Nah, yang kedua adalah usia. Nah, ketika seseorang usianya bertambah semakin tua, maka risiko untuk terkena darah tinggi pun akan semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah genetik. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Bapak ada nggak tahu mbahnya atau siapa dalam keluarganya yang memiliki tekanan darah tinggi juga? Riwayat hipertensi keluarga nggak ada ya. Oh, nggak ada ya Pak? Oke, nah jadi tekanan darah tinggi ini juga bisa diakibatkan karena adanya faktor keturunan, misalnya simbah atau kakek, nenek, ayah, ibu dulunya mengalami darah tinggi, maka kemungkinan besar itu akan diturunkan kepada anak cucu. Nah, tadi kita udah belajar tentang faktor yang tidak dapat diubah. Sekarang adalah faktor yang dapat diubah. Ini maksudnya kita bisa mengubah dan kita bisa mencegah terjadinya tekanan darah tinggi dengan mengubah beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah jarang olahraga. Nah, jarang olahraga dapat mengakibatkan tubuh kita menjadi tidak sehat, peredaran kita menjadi tidak lancar. Juga obesitas. Obesitas ini adalah berat badan yang berlebihan. Nah, kalau berat badan berlebihan, kembali lagi itu akan menyebabkan risiko tekanan darah tinggi semakin tinggi. Ketiga adalah konsumsi garam berlebih. Saya mau tanya nih, Bapak atau Ibu di keluarganya kalau masak itu garamnya gimana? Banyak enggak? Kami kalau masak ya, saya kalau masak ya garamnya banyak Mbak. Soalnya keluarga kami tuh suka asin-asin gitu. Jadi kalau garamnya cuma dikit nggak enak Mbak. Oh gitu, jadi Bapak atau Ibu di keluarganya kalau masak tuh suka banyak-banyak garamnya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, garam berlebihan ini dapat juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi loh. Nah, selanjutnya adalah stres. Bapak atau Ibu suka merasa stres nggak? Mungkin karena pekerjaan atau urusan rumah. Ya kalau namanya juga stres Mbak, semua orang pasti ngalamin stres gitu ya. Apalagi kan saya juga kadang sering gimana kerjaan kayak gini, istri sama anak di rumah harus makan, pendapatannya namanya juga orang hidup ya. Nggak punya duit Mbak. Oke, nah stres ini juga bisa menyebabkan risiko tekanan darah tinggi semakin besar. Nah, selanjutnya adalah merokok dan konsumsi alkohol. Nah, kedua hal ini juga dapat mengakibatkan risiko terkena penyakit darah tinggi loh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tanda dan gejala dan pencegahannya akan diteruskan oleh teman saya Glory. Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasannya. Nah, kita masuk ke tanda dan gejala. Nah, tanda-tanda dan gejala inilah yang akan Bapak dan Ibu rasakan jika terkena penyakit hipertensi. Beberapa di antaranya adalah mimisan, telinga berdengung, pusing dan vertigo, muntah, kelelahan, terasa sakit, penglihatan kabur, dan jantung berdebar. Jika ibu dan bapak
mengalami hal-hal seperti ini, sebaiknya ibu dan bapak segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat. Karena jika setelah muncul tanda dan gejala seperti ini dan dibiarkan, nanti penyakitnya akan lebih parah gitu. Jadi kalau misalkan udah merasa tanda-tanda dan gejala seperti yang ada di poster ini, bapak dan ibu bisalah langsung memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Nah, seperti kunjungan kami yang minggu lalu kan bapak bilang kalau bapak sering merasakan pusing atau sakit kepala kan, dan bapak hanya membiarkannya. Nah, sebaiknya kalau misalkan bapak nanti merasakan sakit kepala lagi atau seperti tanda dan gejala ini, sebaiknya langsung diperiksakan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pencegahan. Karena bapak kan sekarang tekanan darahnya kan udah di bagian 140/100, jadi udah masuk kategori hipertensi. Jadi cara-cara ini dapat bapak lakukan untuk menurunkan tekanan darah bapak yang sudah lumayan tinggi. Nah, pertama itu bapak dapat memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, jika bapak sudah merasakan tanda-tanda dan gejala, sudah merasa tidak enak badan, apalagi kan bapak bekerja seharian full. Nah, kalau udah merasa nggak enak badan, langsunglah periksakan diri ke puskesmas terdekat. Apalagi kan bapak sama ibu rumahnya dekat sama puskesmas kan, sebaiknya langsung diperiksakan. Nah, terus habis itu mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ke pertemuan lalu juga kan ibu sempat bilang kalau keluarganya sakit, beli obat cuma di warung doang kan. Nah, sebenarnya lebih efektif jika ibu dan bapak keluarganya merasa sakit terus pergi ke puskesmas. Nah, terus nanti pastikan diresepkan obat, nah baru diminum obatnya. Nggak boleh langsung asal minum obat yang di warung gitu. Nah, terus kontrol berat badan seperti faktor resikonya obesitas. Nah, berat badan pun harus dikontrol. Kalau misalkan sampai berlebihan, nanti tekanan darahnya akan semakin tinggi. Kemudian mengkonsumsi asupan garam secukupnya, lagi-lagi sesuai faktor dan risikonya. Nah, jika mengkonsumsi garam berlebihan akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalkan nanti ibu masak, ke depannya kalau ibu masak buat keluarga, garamnya dikurangin dikit lah supaya garamnya terkontrol, nggak bikin tekanan darah naik. Terus habis itu harus olahraga yang teratur. Apalagi bapak kan sering capek seharian, luangkanlah setidaknya waktu 30 menit atau 1 jam per hari buat olahraga gitu, olahraga ringan supaya tekanan darahnya dapat terkontrol. Selanjutnya mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran juga dapat mengontrol tekanan darah agar tidak terlalu tinggi ibu bapak. Jadi mungkin kedepannya menu makannya dapat diselingi dengan buah atau sayuran. Kemudian berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Nah, ini juga penting karena jika kita kebiasaan berhenti merokok dan konsumsi alkohol itu harus dikurangi karena dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, kurang lebih seperti itulah cara mencegah dan memanajemen penyakit hipertensi agar tidak memperparah keadaannya. Ya, sekian dari kami. Apakah ibu dan bapak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penjelasan yang telah kami berikan? Oh ya mbak, saya mau tanya. Kan saya kan kerja mbak ya. Nah, kira-kira itu kalau saya kerja dari pagi sampai malam itu, terus sore olahraga apa mbak yang kira-kira cocok buat saya gitu? Kalau saya mau olahraga misalnya. Olahraga ya Pak ya? Ya. Ya, oke Pak. Olahraga ya. Jadi olahraga yang bisa bapak lakukan itu kan saya bilang tadi olahraga sekitar 30 menit atau 1 jam udah paling lama itu. Nah, yang bisa bapak lakukan itu yang paling gampang yang bisa bapak akses itu jalan cepat. Bapak tahu kan olahraga jalan cepat itu gimana? Ya jalan-jalan aja, muter-muter rumah gitu, jalan cepat muter-muter rumah setengah jam, ya muter komplek gitu setengah jam. Ya itu udah lumayan lah, setiap hari atau 2 hari sekali setidaknya ada olahraga sedikit walaupun cuma jalan cepat gitu Pak. Mbak, buah kan itu mahal banget, apa nggak ada alternatif
Nah, oke Ibu, sebenarnya buah itu nggak setiap hari sih harus dikonsumsi, tergantung itu juga kan pendapatan kita gimana. Namun selain buah kita bisa mengkonsumsi sayur. Nah, sayur kan masih banyak kan dan harganya juga cukup terjangkau. Atau kita mau saranin nih, buat ibu atau bapak bisa tanam sendiri nih sayur atau buah-buah di rumah. Kan kami lihat tadi halamannya agak luas kan ya. Nah, bisa kira-kira tanam apa yang bisa tumbuh nih, yang mudah tumbuh dan juga itu bisa bermanfaat, yang bisa dikonsumsi buat keluarga ibu, begitu. Oke Bapak, Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi penyuluhan hari ini? Nggak ada pertanyaan lagi sih Mbak kalau dari saya. Oh nggak ada ya Pak Bu ya? Oke, kalau begitu saya mau bertanya nih Pak Ibu, apa aja sih yang udah Bapak Ibu dapatkan terkait penyuluhan hari ini? Boleh Bapak Ibu jelaskan secara singkat aja. Jadi yang saya dapatkan ya Bu, kami berdua ini namanya hipertensi. Jadi kamu tahu hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nah, faktornya itu karena garam yang kebanyakan, karena berat badannya yang berlebihan, Olahraga jarang juga, olahraga gitu. terus stres juga. Stres. Oke, nah begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan menutup penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau mengizinkan kami datang ke rumah. Terima kasih sudah mau mendengarkan penyuluhan. Kiranya penyuluhan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kiranya Bapak Ibu juga bisa menjalankan manajemen pola hidup sehatnya. Oke, mari kita tutup penyuluhan ini. Mari kita berdalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Bapak Ibu, kami pamit nih ya Bapak Ibu. Oh ini ada poster. Posternya kami tinggal buat kenang-kenangan Bapak Ibu di rumah. Siapa tahu bisa Bapak Ibu baca lagi supaya Mengingatkan menjadi lagi. pengingat. Nah ya benar Iya. benar. Oh iya Mbak, terima kasih udah datang ke sini untuk memberikan informasi yang berguna buat kami. Nanti kami antar pulang ya Mbak. Makasih ya Mbak. Mari Mbak, silakan.